Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 Agustus 2020. Butuhkah kita akan Tuhan? Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa dari di antara kita yang hidupnya tak butuh Tuhan? Injil hari ini yang kita renungkan, saudara-saudara, kita melihat seorang perempuan Kanaan yang termasuk golongan orang kafir saja menyadari bahwa dia butuh Tuhan untuk menghadapi persoalan masalah hidupnya. Maka saudara-saudara, ia datang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ayat 22. Ketika menghadap Tuhan, ia malah mendapat respon yang tidak mengenakan. Bukan hanya dari para murid-murid Tuhan, tetapi Yesus sendiri. Di mana Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 26. Mungkin kita agak tersinggung jika dikatakan anjing. Namun saudara-saudara, bagi orang Yahudi, kata anjing adalah pemakaian kata untuk merujuk pada orang kafir. Sementara bagi orang Yunani, kata anjing tidaklah selalu bermakna negatif. Namun bagi mereka kata itu merujuk pada makna kesayangan sebagaimana menyayangi binatang peliharaan. Namun saudara-saudara, luar biasanya perempuan Kanaan ini tetap merespon apa yang dikatakan oleh Yesus dengan baik. Perempuan itu tidak memperlihatkan sikap ketersinggungan. Justru yang terjadi, perempuan itu menanggapi dengan kepercayaan kepada kuasa Yesus. Kata perempuan itu, saudara-saudara, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 27. Oh, luar biasa melihat seorang perempuan Kanaan ini, saudara-saudara. Sehingga pada akhirnya ia beroleh kasih dan pertolongan dari Tuhan. Sikap yang dapat kita teladani dari perempuan Kanaan melalui Injil hari ini adalah, saudara-saudara, yang pertama, menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ayat 25. Tetap mendekat meskipun murid-murid ingin mengusir dia. Tetap menyembah Tuhan meskipun tidak dianggap oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita? Adakah kita selalu ingin dekat kepadanya waktu kita tak dipandang oleh sesama kita, baik di gereja, di persekutuan maupun di komsel? Apakah kita masih mau menyembah dia walau doa-doa kita yang kita panjatkan tidak pernah ditanggapi oleh Yesus? Ketika ada masalah, seharusnya lah kita mau datang kepada Yesus dengan penuh rendah hati, layaknya seperti anjing. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak dendam. Kita melihat dari sikap orang perempuan Kanaan ini di ayat 26 sampai 27. Tidak tersinggung meskipun Yesus menyamakan dia seperti anjing. Malah ia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sebagai umat, seharusnya kita tidak perlu tersinggung jika mendengarkan renungan yang disampaikan begitu keras dan mengenai di hati kita, ataupun ada yang menegur kita. Ingat saudara-saudara, tidak perlu tersinggung. Yang ketiga, tetap setia. Terus bertahan dan menanti pertolongan Tuhan sampai diperolehnya. Kita harus tetap setia, saudara-saudara. Tidak hanya saat dalam kesusahan, dalam keadaan apapun harus tetap setia beribadah pada Tuhan. Dan yang keempat,
memiliki pendengaran yang tajam. Ketika ada masalah datang, kita perlu mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan apa kata orang, apa kata dunia. Suka dengar firman, maka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari keempat sikap yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, maka kita dapat lihat hasilnya adalah mukjizat yang dialaminya dan anaknya menjadi sembuh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun seharusnya memiliki keempat sikap seperti yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini, saudara-saudara. Dengan demikian, mukjizat akan kita alami di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Mari saudara-saudara, kita sadari bahwa kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Semoga apa yang kita lakukan dengan penuh kerendahan hati dan tidak mudah tersinggung, serta selalu setia menantikan pengharapan, memperoleh berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.